Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah keluarga malam ini adalah Bapak Diaken Benhard Meliala. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita kidungkan lagu Kita Bakti nomor 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dalam ibadah keluarga. Terima kasih untuk semua kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Ampuni kami, layakkan kami untuk menghampiri-Mu Tuhan dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Secara khusus berkati pelayan firman Bapak Diaken Benhard Meliala dan kami semua di rumah dengan anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami, mengarahkan pikiran dan hati kami kepadamu pada ibadah malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu ibadah ini biarlah jadi seturut kehendak-Mu. Pujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur yang diambil dari Mazmur 85 ayat 9 hingga 14. Mazmur 85 ayat 9 hingga 14. Kita membacanya secara berbalasan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 12, Anak-anak Pujilah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa, karena berkat dan lindungan-Mu kami boleh berkumpul lagi pada hari ini, malam ini, di ibadah keluarga.
Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya kami akan mendapatkan firman yang akan kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga bisa menyampaikan firman-Nya dengan benar. Doa yang kami sampaikan ini melalui Yesus Kristus penebus dosa kami. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Amsal 9 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita dengarkan lagu puji-pujian persembahan dari Russell Rona, He Touched Me. Shackled by the heavy burden, meal out of guilt and shame. Held the hand of Jesus, touch me, and I'm no longer the same. He touched me, oh, He touched me. And I
Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Pada malam hari ini, bacaan kita terambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai 18 yang diberi tema undangan kebodohan. Sebelum kita mengulas tentang bacaan kita pada malam hari ini, saya sedikit cerita. Pada akhir-akhir ini kita semua, mungkin bukan cuma saya, kita semua menghadapi hal seperti ini. Sering dapat undangan atau ajakan dari teman-teman kita, dan ajakan dan undangan itu ada beberapa macam. Kalau saya bagi dua, undangan itu atau ajakan itu, yang pertama adalah undangan yang boleh disebut menarik, dan undangan yang kedua kurang menarik. Nah, undangan yang menarik yang saya maksud adalah undangan yang kita nongkrong di mana, di restoran atau di kafe, cerita, bercanda dengan teman, cukup menarik. Tapi dalam kondisi sekarang bahayanya, ya mudah-mudahan tidak terjadi, knock the wood, nggak terinfeksi dengan COVID. Undangan yang kurang menarik kurang menarik adalah undangan mungkin ajakan orang yang untuk beribadah, seperti kayak malam ini, ajakan kita harus melakukan ibadah rumah tangga, dan ini biasanya kurang menarik. Nah, dua ajakan ini yang akan kita bicarakan, nanti kita coba hubungkan dengan materi kita pada hari ini. Kita sisihkan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini nih bisa kita bagi dua bagian. Adalah yang pertama adalah bagaimana suatu undangan kebodohan, satu lagi undangan hikmat. Kalau kita lihat dari bacaan kita mulai dari ayat ke-13, di sini Kitab Amsal menceritakan bagaimana perjamuan kebodohan itu dipersonifikasi dengan seorang perempuan bebal cerewet. Jadi bagaimana seorang wanita, dia sangat dengan tidak malu, dia mengajak orang-orang yang berjalan lurus, maksudnya berjalan lurus, orang yang benar, dia rayu untuk ikut masuk ke dalam acaranya dia. Perjamuan yang dia buat, di mana di dalam perjamuan itu tersedia makanan, minuman, yang notabene semuanya itu quote unquote dihasilkan dari tempat yang kurang benar. Nah, kalau kita lihat di ayat 18, semua undangan kebodohan ini akhirnya adalah menuju ke dalam dunia orang mati. Maksudnya dunia orang mati adalah kebinasaan. Makanya disebut undangan kebodohan. Di sisi lain, kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu baca Alkitab seperti yang di SBU pagi harinya, itu ada satu yang disebut undangan hikmat. Apa yang dimaksud dengan undangan hikmat? Yang dicoba kita lihat dulu, apa arti kata hikmat sebelum kita membahasnya lebih lanjut. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya browsing di internet, pengen tahu arti hikmat itu apa sih gitu. Karena memang kita biasa menggunakan kata hikmat, cuman kadang-kadang arti sebenarnya itu apa. Kalau saya dapat arti hikmat adalah pemahaman apa yang benar dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Jadi bagaimana kita memahami yang benar dikaitkan dengan penilaian yang optimal, penilaian yang benar terhadap suatu perbuatan. Mau lebih gampang lagi, kita cari sinonimnya. Kata yang hampir sama artinya dengan hikmat adalah bijaksana, kecerdasan, akal budi, akal sehat. Jadi kalau kita lihat, undangan
hikmat itu bisa diambil garis lurus adalah bertolak belakang dengan undangan kebodohan. Nah, masalahnya simple. Yang mau kita bahas simple. Bagaimana supaya kita bisa dapat undangan hikmat? Untuk bisa masuk dalam undangan hikmat, pertanyaan berikut adalah bagaimana kita memperoleh hikmat? Apakah hikmat itu bisa dipelajari? Kalau memang bisa dipelajarin, berarti orang-orang pinter seperti profesor, ya orang-orang pinter di luar sana, mereka punya hikmat. Tidak. Hikmat itu harus dicari. Kalau kita udah cari, baru kita mendapatkannya. Pertanyaannya, bagaimana mencarinya? Kalau kita kembali ke kitab Alkitab kita lihat Amsal 9 ayat 10, itu udah dikasih bocoran di Alkitab. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertiannya. Jadi, udah dikasih tahu di Amsal 9 ayat 10, awalnya untuk mencari hikmat itu apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertiannya. Jadi Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Wah, semua orang udah tahu lah. Kita orang Kristen masa nggak tahu takut sama Tuhan tuh gimana? Takut akan Tuhan, menjalankan semua perintah Tuhan. Menjauhkan semua larangannya. Ikutin semua 10 perintah Tuhan. Itu takut sama Tuhan. Yang kedua, yang di dalam Amsal 9:10, mengenal yang Maha Kudus. Kita harus mengenal Tuhan kita. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan kita? Itu masalahnya. Cara mengenal Tuhan kita ada banyak macam. Yang paling gampang, yang paling mujarab adalah membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itulah semua firman Tuhan ada. Semua bagaimana Tuhan menjalankan kehidupannya. Semua larangannya ada. Semua firman-Nya ada. Kita harus baca supaya kita mengenal Tuhan kita. Itu langkah keduanya. Berikutnya, bagaimana mengenal Tuhan? Kita berkomunikasi. Sama seperti kita satu manusia dengan yang satu dengan yang lain, saling mengenal untuk mencari tahu gimana satu dengan yang lain, kita berkomunikasi. Sama juga kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara kita berkomunikasi sama Tuhan? Berdoa. Cari waktu yang tepat untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sampaikan isi hati kita ke Tuhan. Tuhan pasti jawab. Nah, kalau kita udah berkomunikasi, kita udah mencari tahu tentang Tuhan kita, pasti kita akan kenal Tuhan. Itulah langkah pertama mencari hikmat. Yang kedua, kalau kita lihat dari Amsal 4 ayat 7, nah di Amsal 4 ayat 7 tertulis, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi, untuk mendapatkan hikmat tadi pertama, takut sama Tuhan. Oke, cek. Mengenal Tuhan, cek. Yang ketiga adalah kita harus menjadi saksi. Meaning,
Artinya orang melihat kita, oh itu anak-anak Tuhan. Tingkah laku kita, caranya kita berteman, menjalankan hidup, orang lain tahu itu orang Kristen. Menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain, itu orang Kristen. Berkat tidak selalu moneter, tidak selalu uang. Berkat bisa macam-macam. Contoh, akhir-akhir ini kondisi makin berat, perekonomian makin berat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin kita diberi berkat sama Tuhan, perusahaan kita, tempat kantor kita bekerja lagi cari orang. Mungkin kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kebetulan kehilangan pekerjaan. Nih, tolong ke sana, ada lowongan. Itu bisa jadi saluran berkat. Tidak selalu konotasinya dengan uang. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan hikmat, 3 hal yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Saya ulang-ulang lagi supaya kita sama-sama mendengarkannya, supaya kita sama-sama ingat. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua adalah kita mengenal Tuhan kita. Yang ketiga adalah kita menjalankan kehidupan kita, jadikan saksi dari Tuhan kita. Yang terakhir, sebagai kuncinya adalah kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatur semuanya kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin apa yang saya sampaikan 3 hal tadi Bapak Ibu udah pernah dengar atau sering mendengarnya. Tapi satu hal yang saya mau bilang. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mengingatnya setiap hari? Karena kalau saya nggak bilang orang lain, kalau saya mungkin saya suka lupa. Lupanya apa? Itu yang saya bilang tadi, contohnya saya di awal. Ada undangan yang seneng, ada undangan yang kurang seneng. Pas dapat undangan diajak, Ben, kita jalan-jalan yuk, kita hangout di restoran ini sambil bercerita. Walaupun itu hari Rabu malam, di mana saya harus browsing, harus ke YouTube untuk ikut kebaktian rumah tangga, kadang-kadang sekali-sekali deh refreshing, masa kebaktian terus. Kita itu suka lupa, atau kata yang paling mujarabnya adalah kita pura-pura lupa. Kita mencari alasan supaya kita bisa mencari kesenangan. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sama-sama mengingat bahwa dalam hidupan ini ada 2 undangan, undangan kebodohan dan undangan hikmat. Kita mau supaya kita bisa memilih, walaupun situasi yang tidak mendukung apapun, kita tetap memilih undangan hikmat. Saya cuma mengingatkan, tapi semuanya itu juga terserah pada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau memilih yang mana. Itu aja firman kita pada malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan firman malam ini bisa menjadi refreshing pada Bapak Ibu untuk minggu ini. Kita waktunya untuk saat teduh. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 61, bait pertama, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan
Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, puji-pujian syukur kami panjatkan ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh memakai firman-Mu pada malam hari ini sebagai peringatan bagi kami bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari kami harus memilih, dan kami mau pilihan kami adalah pilihan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mau berdoa bagi bangsa kami dan juga bagi pemerintahan kami, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi, presiden dan wakil presiden, sampai juga dengan pemimpin di daerah, lurah, RT, RW. Berkati semua pemerintahan sehingga mereka boleh membawa negara ini, sehingga mereka boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi negara ini, terutama pada akhir-akhir ini wabah COVID-19 yang masih terus berlanjut. Korban terus bertambah. Berkati pemerintahan kami dan orang-orang yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID-19 ini. Tambahkan kepintaran bagi mereka ya Tuhan, hingga mereka tahu apa yang terbaik bagi negara kami. Itu juga kami mau berdoa ya Tuhan bagi pelayanan gereja-gereja di Indonesia. Tuhan boleh berkati gereja-gereja semua, sehingga mereka, gereja-gereja ini bisa menjadi tempat bagi jemaatnya untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melindungi mereka. Itu juga kami mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Trinitas. Berdoa kami juga untuk Bapak Pendeta dan juga presbiter dan unit-unit misioner yang ada di gereja Trinitas. Berkatin mereka satu persatu, hingga mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka ya Tuhan. Bapak, tak lupa kami berdoa juga bagi rumah ibadah ini ya Bapa. Bagaimana kami masih harus melunasi cicilan rumah ibadah ini. Berkati segala usaha yang kami lakukan, sehingga rumah ibadah ini juga boleh lunas. Ke tangan-Mu kami serahkan pelunasan rumah ibadah ini. Bagi anak-anak kami yang masih sekolah, Bapa, bantu berkatin anak-anak kami ini. Engkau tahu bagaimana mereka tidak bisa ke sekolah, mereka harus menjalani proses belajar secara online. Di awalnya mungkin kelihatannya enak, tapi kalau sudah berjalan 6 bulan, 7 bulan, ini akan menjadi masalah. Bagaimana mereka tidak punya interaksi dengan satu sama yang lain. Efeknya kurang bagus. Tapi ya Tuhan, Engkau berkati anak-anak kami, sehingga mereka juga boleh bertahan dengan keadaan ini, dan mereka juga boleh belajar dengan benar, sehingga mereka juga boleh pintar dan bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan.
Tak lupa juga kami berdoa bagi para janda, duda, lansia, dan yatim piatu. Temanin mereka ya Tuhan, lindungin mereka, jaga mereka, terutama dalam keadaan kesehatan yang mereka pada keadaan kesehatan yang cukup bahaya, prihatin pada akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19. Tuhan, itu juga kami mau berdoa bagi jemaat kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Berkati mereka semua, berkati mereka dengan kegembiraan mereka, tambahin kegembiraan itu sehingga mereka juga boleh lebih bersyukur bahwa Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi mereka. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan merindukan buah hati, Kau jamah mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup yang mereka impikan. Kami tahu Tuhan, dalam keadaan akhir-akhir ini, untuk mencari pekerjaan itu cukup susah. Tapi Tuhan, kami yakin bila Tuhan campur tangan, semuanya itu bisa terjadi. Dan juga bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan dan juga yang sedang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka sayangi, Engkau juga menemani mereka hingga mereka boleh kuat, mereka boleh tabah dalam semua perjalanan kehidupan yang mereka hadapi. Tuhan, pada malam hari ini juga kami juga mau berdoa bagi kami satu persatu sehingga kami juga boleh sehat, kami juga boleh menjauhkan diri kami dari bahaya COVID-19. Engkau berikan kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau berikan imun yang luar biasa bagi kami semua, sehingga kami juga tidak terinfeksi dari COVID-19 ya Tuhan. Sehingga kami juga boleh menjalankan kehidupan kami, walaupun dengan keterbatasan, walaupun dengan peraturan PSBB yang baru berlangsung lagi, tapi kami yakin dan percaya kalau Engkau melindungi kami, kalau Engkau menjagain kami, semuanya akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan ke hadapan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan atau kolekte harap dimasukkan ke dalam amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga dengan catatan sektor berapa, tanggal berapa, dan dimasukkan dalam kotak persembahan pada ibadah
hari Minggu atau ditransfer sesuai dengan nomor rekening yang tertera pada warta jemaat. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 54, takkan kita menyerahkan. Jemaat sekalian, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu sepanjang hidup kami, dan juga persembahan yang kami berikan tidak ada artinya Tuhan dibanding semua berkat-Mu yang selalu berlimpah dalam kehidupan kami sekeluarga. Tapi kiranya persembahan ini boleh berarti sesuatu dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja GPIB Trinitas, demikian juga dan pelayanan keluar. Kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang mengelolanya agar mengelolanya sesuai seturut dan kehendak dan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tolong kami selalu juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Pujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 413, bait 1 dan 4, Tuhan pimpin anakmu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.